Atmosfer megah Stadion Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi kebangkitan macan Kemayoran. Persija Jakarta menunjukkan performa top level saat menjamu Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-15. Bermain di hadapan ribuan Jakmania, Persija sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor telak 3-0, sebuah hasil penting yang menjaga asa mereka dalam persaingan papan atas klasemen. Menariknya, kemenangan ini diraih dalam situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Pelatih kepala Mauricio Souza tidak bisa langsung mendampingi tim dari pinggir lapangan, namun instruksi dan disiplin permainan tetap berjalan dengan sangat baik. Persija tampil dominan sejak menit awal, meski harus menghadapi permainan rapat dan bertahan yang diterapkan Bayangkara FC di bawah asuhan Paul Munster. Pertahanan solid The Guardian sempat menyulitkan Persija untuk menciptakan peluang bersih sepanjang babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah di menit-menit akhir babak pertama. Persija mendapat hadiah penalti setelah Excel Runtukahu dijatuhkan di dalam kotak terlarang. Alano 5 yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa Persija unggul 1-0 hingga turun minum. Gol tersebut menjadi pelepas tekanan sekaligus momentum penting bagi macan Kemayoran. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Persija semakin meningkat. Hasilnya terlihat di menit ke-62 ketika crossing berbahaya dari Bruno Tubarao membuat bek Bayangkara FC, Putu Gede, salah mengantisipasi bola hingga berujung gol bunuh diri. Persija pun semakin percaya diri. Puncak dominasi terjadi di menit ke-75 lewat gol spektakuler Jordi Amat melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper lawan. Kemenangan ini membawa Persija naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 32 poin dari 15 laga, hanya terpaut 2 poin dari Persib di puncak. Sementara Bayangkara FC harus tertahan di peringkat ke-10 dengan 19 poin. Kemenangan meyakinkan Persija Jakarta atas Bayangkara FC dengan skor 3-0 di Stadion Gelora Bung Karno bukan sekadar hasil 3 poin, melainkan sebuah pernyataan kuat bahwa macan Kemayoran siap kembali bersaing di jalur juara Liga 1 musim ini. Di tengah persaingan papan atas yang semakin ketat, hasil ini menjadi momentum penting bagi Persija untuk menjaga konsistensi dan menekan para rival utama, khususnya Persib yang masih memimpin klasemen sementara. Secara permainan, Persija menunjukkan kedewasaan taktik dan mental bertanding yang solid. Meski pelatih Mauricio Souza tidak bisa mendampingi langsung dari sisi lapangan, para pemain mampu menjalankan instruksi dengan disiplin tinggi. Dominasi penguasaan bola, kesabaran dalam membangun serangan, serta keseimbangan antara lini bertahan dan menyerang menjadi kunci keberhasilan Persija mengendalikan jalannya laga. Hal ini menunjukkan bahwa struktur tim Persija sudah terbentuk dengan baik dan tidak bergantung pada satu sosok semata. Babak pertama memang berjalan tidak mudah. Bayangkara FC tampil sangat disiplin dengan garis pertahanan rendah dan pressing selektif yang membuat Persija kesulitan menembus area berbahaya. Namun, ketenangan menjadi pembeda utama. Persija tidak terpancing untuk bermain terburu-buru dan tetap konsisten mencari celah. Hadiah penalti di penghujung babak pertama menjadi bukti bahwa tekanan terus-menerus akhirnya membuahkan hasil. Eksekusi dingin Alano 5 semakin menegaskan kualitas dan mentalitas pemain asing Persija di momen krusial. Memasuki babak kedua, Persija tampil lebih agresif dan variatif. Pergerakan sayap yang semakin aktif, terutama melalui Bruno Tubarao, memberikan dimensi serangan berbeda. Gol kedua yang berasal dari kesalahan antisipasi bek Bayangkara FC menunjukkan betapa intensitas tekanan Persija mampu memaksa lawan melakukan kesalahan. Situasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari keberanian Persija menaikkan tempo permainan dan terus menekan sejak awal babak kedua. Gol spektakuler Jordi Amat di menit ke-75 menjadi penegasan dominasi Persija sepanjang laga. Tendangan keras dari luar kotak penalti bukan hanya memperlebar keunggulan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan diri tim yang sedang berada dalam performa terbaik. Kontribusi Jordi Amat, yang dikenal sebagai pemain bertahan, juga menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman kualitas skuad Persija musim ini. Dari sisi klasemen, kemenangan ini membawa Persija naik ke posisi ketiga dengan 32 poin dari 15 pertandingan, hanya terpaut 2 poin dari Persib di puncak. Jarak yang sangat tipis ini membuka peluang besar bagi Persija untuk terus menekan dan bahkan mengambil alih posisi teratas jika mampu menjaga konsistensi di laga-laga berikutnya. Dengan jadwal yang masih panjang, setiap pertandingan akan menjadi final bagi macan Kemayoran. Sementara itu, bagi Bayangkara FC, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting. Strategi bertahan yang diterapkan Paul Munster sejatinya cukup efektif di babak pertama, namun kurang diimbangi dengan transisi menyerang yang berbahaya. Minimnya ancaman ke lini belakang Persija membuat mereka terlalu lama berada dalam tekanan,
hingga akhirnya kesalahan demi kesalahan tak terhindarkan. Meski berada di peringkat ke-10 dengan 19 poin, Bayangkara FC masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi, asalkan mampu meningkatkan efektivitas permainan di sisa musim. Kemenangan ini juga memiliki makna emosional bagi para pendukung Persija. Bermain di GBK selalu menghadirkan energi tambahan bagi Macan Kemayoran. Dukungan Jakmania menjadi faktor penting yang meningkatkan motivasi pemain untuk tampil maksimal. Atmosfer stadion yang hidup, sorak-sorai tanpa henti, serta kebanggaan mengenakan seragam Persija di kandang kebesaran Jakarta menjadi elemen tak terpisahkan dari kemenangan ini. Kedepan, tantangan Persija jelas tidak akan semakin mudah. Konsistensi, rotasi pemain, serta manajemen kebugaran akan menjadi kunci dalam menghadapi padatnya jadwal Liga 1. Namun dengan performa seperti yang ditunjukkan melawan Bayangkara FC, Persija telah mengirim sinyal kuat kepada seluruh kontestan Liga 1 bahwa mereka siap menjadi penantang serius gelar juara musim ini. Pada akhirnya, kemenangan 3-0 ini bukan hanya tentang skor, tetapi tentang pesan. Persija Jakarta sedang berada di jalur yang tepat, dengan permainan yang matang, mental juara yang terus tumbuh, dan ambisi besar untuk mengakhiri musim dengan prestasi tertinggi. Jika konsistensi ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin Macan Kemayoran akan kembali mengaum paling keras di puncak Liga 1 Indonesia.